Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amintra. Warga di satu tempat yang notabene memiliki profesi yang sama, yaitu melakukan semacam illegal akses kepada data milik orang lain melalui handphone, sehingga dengan data yang diambil secara ilegal tersebut seolah-olah data itu milik daripada orang pemilik handphone tersebut. Jadi beliau modusnya menyamarkan pribadi orang lain dengan capture dan ngambil fotonya, kemudian seolah-olah orang lain tersebut adalah orang yang dikenal oleh masing-masing. Satu lagi, yang notabene sangat jarang dilakukan pengungkapan karena sulitnya mencari pelaku tindak pidana tersebut, dan yang kedua, keengganan masyarakat untuk membuat satu pengakuan atas permasalahan yang dialaminya ketika secara ilegal data milik pribadinya terakses oleh orang lain tanpa disadari. Ini adalah salah satu tindak pidana jenis pencurian data atau illegal access, di mana pelaku ini berasal dari satu daerah tertentu di satu kabupaten di Sumatera Selatan, yang notabene hampir 80% warga tersebut memiliki profesi sebagai pelaku tindak pidana illegal access maupun yang lain yang berhubungan dengan elektronik, sehingga harus menjadikan satu mata pencaharian daripada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, mendasari laporan polisi nomor 27 6 Romawi 2024 SPKT Satreskrim Restabes Palembang tanggal 2 Juni tahun 2024, kita dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang berhasil mengamankan dan menangkap 2 pelaku pencurian atau illegal access yang notabene baru saja melakukan aksinya dan akan menggelar aksi merayakan atas keberhasilannya mencuri data atau akses milik orang lain, sehingga dengan kegiatan pencurian data tersebut menimbulkan satu keuntungan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, perkara ini adalah perkara menyebarkan sebuah aplikasi yang berupa surat panggilan atau undangan pernikahan tentunya, yang ketika aplikasi tersebut dilakukan pengenteran atau penekanan tombol atas undangan yang masuk dalam sebuah handphone milik orang lain, di mana pengirimnya dengan menggunakan suatu identitas yang seolah-olah dikenal oleh pihak yang dikirim tersebut, kemudian melalui chat WA yang ada, pihak penerima kiriman membuka sebuah aplikasi yang pada akhirnya aplikasi inilah bagian dari awal pencurian data atau illegal access milik pengguna handphone tersebut, sehingga akan tersedot di handphone pengirim, khususnya para pelaku yang sebelumnya mengambil capture profil orang lain yang dianggap dikenal oleh pihak-pihak yang dikirim.
Inilah berawal satu tindak pidana ini, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut, kami dari Satuan Reserse Restabes Palembang menetapkan 2 orang ini sebagai pelaku tindak pidana ilegal akses. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya kasus ini berawal dari salah satu saksi korban yang notabene merasa menjadikan korban atas pengiriman aplikasi dari seseorang. Seseorang itu pada umumnya mereka menggunakan capture profil anggota polisi, karena kebanyakan aplikasi yang dikirimkan berbentuk surat panggilan. Dengan demikian, ketika profil seorang polisi yang digunakan sebagai pengirim sebuah pesan melalui chat WA, tentunya pihak penerima merasa ingin membuka terhadap sebuah aplikasi surat panggilan yang diterimanya melalui chat WA, dan pada akhirnya tergoda untuk membuka, dan tanpa disadari seketika itu seluruh data milik penerima handphone akan beralih kepada pihak pengirim chat WA tersebut yang notabene 2 orang pelaku ini. Markan identitas pengirim, yaitu pengirim yang dianggap bisa dipercaya, yaitu menggunakan profil anggota Polri atau logo Polri, sehingga dengan demikian para penerima maupun para korban ini percaya untuk membuka aplikasi, baik itu aplikasi berupa surat panggilan maupun aplikasi berupa undangan perkawinan. Akses chat WA tersebut dibuka, tentunya pengambilan data secara otomatis akan terserap. Ini dilakukan oleh 2 orang yang terkategori pelaku tindak pidana, apakah hacker, ya. Sehingga 2 orang ini sudah menjadikan satu habit, kebiasaan memperdaya. Sekali lagi, modus yang kedua adalah dengan ditekannya tombol aplikasi untuk dibuka, secara otomatis data milik penerima aplikasi tersebut, baik itu pertama data WA, data nomor telepon, data aplikasi-aplikasi yang terpinjam yang memberikan satu beban utang, misalnya elektronik wallet, e-wallet, pinjol, data WA, kemudian mungkin juga e-banking, ya, itu semua langsung tersedot di handphone milik pengirim. Setelah tersedot itu, modus yang kedua, yang bersangkutan memindahkan ke satu handphone milik mereka masing-masing kepada aplikasi Instagramnya, sehingga akan tersimpan secara permanen. Disinilah kedua korban melakukan modus yang ketiga dengan memindahkan akses tersebut ke satu handphone yang telah disiapkan, sehingga dengan pemindahan itu data-data yang telah dilakukan penyedotan tersebut akan dapat tersimpan secara permanen. Setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.